Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dionysius Saverio Mardika Diatma, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 002. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan di pertemuan kita sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat desain 2D menggunakan SolidWorks. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar meningkatkan skill kita untuk membuat desain 3D. Jadi di mana nanti desain 3D itu berawal dari kita mendesain 2 dimensi dulu, kemudian nanti kita akan menggunakan fitur yang ada di SolidWorks yaitu seperti extrude dan semacamnya untuk membuat desain tersebut menjadi 3 dimensi. Nah, selamat menyaksikan dan kita langsung saja untuk membuat desain yang pertama. Nah, kita langsung saja mulai untuk membuat desain 1A ya teman-teman. Jadi langkah pertama kita buat untuk dari sketsa 2 dimensinya dulu ya teman-teman. Nah, penting untuk teman-teman saat ini untuk memperhatikan setiap plane-nya ini, di mana nanti front plane, ada top plane, dan right plane. Jadi untuk front plane itu, di mana nanti teman-teman akan memulai mendesainnya itu dari plane depannya dulu. Jadi misalkan teman-teman membuat kotak dari depan, jadi nanti kotak itu akan dimensinya itu akan menyesuaikan dari posisi dari si plane-nya itu. Misalkan teman-teman buat front plane kan, berarti plane-nya itu di depan gini kan. Jadi saya beri contoh, misalkan ini ya. Nah, jadi si front front plane ini tuh ada di depan ini ya teman-teman. Jadi posisi yang menghadap lurus ke depan. Jadi apabila teman-teman buatnya di front plane dan misal teman-teman uh, misalkan mau membuat kotak, berarti misalkan kalau kotak teman-teman bisa menggunakan extrude nanti untuk panjangnya misalnya lebarnya ke belakang atau ke atas. Misalkan dari bottom, teman-teman bisa langsung ke atas saja, itu tergantung dari perspektif teman-teman mau mendesain. Sebenarnya bisa saja sih mulai dari setiap plane, tergantung kalian mau mulai dari mana. Jadi kalau 3D itu bergantung pada perspektif dari masing-masing si pembuat desain. Oke, jadi seperti itu. Nah, mungkin saya akan buat desain yang pertama 1A itu menggunakan top plane ya. Langsung saja kita ke top plane. Langsung saja ke top plane. Oke. Nah, kita langsung saja untuk membuat desain yang pertama. Menggunakan center rectangle. Nah, di sini teman-teman langkah pertama harus membuat dari bentuk base-nya itu ya, kotakannya itu di mana di situ di setiap kotak itu mewakili 1 mm ya teman-teman. Dimana di situ itu lebarnya itu ada di panjangnya itu ada di 40 ya. Karena di situ ada 4 kotak, jadi ada 40 mm. Kemudian untuk dari sininya itu 50 mm. Nah, jadi ini kita sudah selesai membuat base-nya. Lah, gimana caranya membuat ini supaya menjadi 3 dimensi? Teman-teman bisa langsung ke di features ini. Di features-nya ini, teman-teman bisa pilih yang extruded boss atau base ini. Nanti teman-teman bisa ada macam-macam pilihannya, bisa up to vertex, up to surface atau apapun. Dan kita pakai yang blind saja supaya kita bisa setting sesuai dengan kemauan kita. Di mana di situ itu ada 20 ya. Jadi tingginya itu 20 mm. Nah, jadi nanti desainnya kan seperti ini. Maaf, 10. Kita buat 10 saja ya teman-teman. Karena itu eh,
ini kita buat 10 ya teman-teman, karena di situ ada kotak atasnya. Jadi langkah pertama kita buat kotak bawahnya dulu ya. Oke, nah sudah jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan buat kotak atasnya itu sama seperti tadi. Jadi kita akan memulai sketch baru dengan di bagian permukaan dari base-nya ini ya, kotak layer satunya ini. Jadi teman-teman bisa langsung saja untuk sketch di sini, dan teman-teman bisa langsung saja untuk membuat sketch barunya. Dan teman-teman bisa langsung saja, misalkan kita gambarkan line, kita bikin line acak saja langsung di sini, terus kemudian di sini. Dan teman-teman bisa untuk atur dari dimensinya ini ya, misalkan di gambarnya itu, aduh, kecil banget ya titiknya. Ini sampai sini itu ada di 20 ya. Karena di situ ada 2 kotak, jadi 20. Kemudian ke sininya sini dan sininya ini di situ berarti 20 juga ya. Ya 20. Dan dari ini ke sini, oh 30 sudah ya. Dari sisi sampai sini itu sudah 30. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung saja untuk extrude. Oke, maaf, kita lupa untuk menutup ya teman-teman. Jadi ini kita tutup. Nah, supaya sampai warnanya ini berbeda, baru nanti kita bisa untuk kita extrude. Nah, ini bisa kita extrude di mana di situ 10. Nah, sudah jadi seperti ini. Langkah terakhir kita akan membuat di bagian sininya itu, kita akan buat sketch lagi. Nah, di situ ada ini ya. Ada apa? Kotak ya. Coba di sini saja. Terus kita beri smart dimensi 20 20 ya. Ada 20 benar. 20 20 20. Oke, sini udah otomatis 20 karena itu kotaknya di pojok ya. Jadi langkah selanjutnya kita akan extrude lagi teman-teman. Extrude dari si base-nya ini itu berarti 10 juga ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi desain yang 1A sudah berhasil kita buat dan berbentuk seperti ini ya. Jadi di sini ada masing-masing permukaannya sudah beda. Nah, jadi seperti ini kurang lebih untuk desain 1A. Kita langsung lanjut saja untuk desain yang 1B. Jadi kita save nanti saja. Seperti biasa, kita akan menggunakan untuk yang top line. Karena itu saya akan membuatnya itu dari perspektif datar, nanti kita akan buat naik. Jadi 1B seperti itu desainnya. Langsung saja kita buat. Kita top line, kemudian kita sketch. Dan kita buat untuk
kotaknya dulu. Kesananya itu ada tuh 40 sama seperti tadi berarti. Kemudian bawahnya itu ada 50 juga ya. Ya, 50. Oke, sudah seperti ini. Langsung kita extrude dan kita buat itu 10 ya. 10 satu kotak seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya karena di situ ada seperti patahan gitu ya, teman-teman. Apa namanya kayak ya itulah cekungan itu untuk membuatnya kita bisa memotong bagian ini. Jadi misalkan seperti ini ya. Kita akan pergi ke sini sketch. Nah, kita akan membuat yang akan kita itunya, yang akan kita potong. Kita akan potong di sekitar yang di sini itu nanti sampai selebut. Disebut nyambung ya, ini juga saya sering lupa untuk apa menyambungkan ini, mana kita akan beri jarak itu dari ujung berarti 1, 2, 3. Dan ini itu 30. Nah, jadi sekitaran di sini. Kalau ini sudah benar. Ini 10 kan sudah. Oke, sudah benar. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan uh, pergi ke features dan kita akan extruded cut ini. Jadi kita akan memilih ini. Nah, jadi bagian yang sudah kita gambar di sketsa tadi akan kita extrude ya teman-teman. Kita akan istilahnya memotong gitu, memotong sesuai dengan sketsa 2 dimensi yang sudah kita gambar. Dimana di situ menyampingnya itu ada 20. Jadi kita buat sininya 20 dan kita. Nah, nanti bentukannya akan menjadi seperti ini. Seperti ada apa? Dipotong gitu sesuai dengan sketsa yang tadi sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya kita akan pergi ke ini. Kita akan sketch di sini. Dan kita akan buat itu ya. Kotak. Buat kotak saja langsung di sini. Itu 20 ya. Ini itu 20. Jadi sini lah kurang lebih. Dan kita beri smart dimension. Ininya itu 20. Dan ininya mengikuti dari panjang dari ininya 50. Oke. Kalau sudah seperti ini kita langsung saja extrude bossnya. Kita buat itu berapa berarti ya? 20 ya. 20. Nah, 20 jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan sketch ini dan kita buat untuk kita potong. Kita paskan pojok-pojoknya ini. Nah, sudah. Langsung saja kita untuk extrude cut. Kita buat
20. Nah, sudah jadi seperti ini. Sesuai dengan desain 2B ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk desain 2B. Kita langsung saja untuk desain yang ketiga. Lanjut saja. Kita new part. Oke. Sama seperti tadi. Kita pakai top plane saja. Ini sebenarnya bebas ya teman-teman mau pakai yang mana. Kita pakai top plane saja. Dan kita sketch dan kita mulai untuk membuat kotaknya itu. Dimana itu kotaknya itu berarti 1, 2, 4 ya. Lebarnya 4. Persegi ini teman-teman. Jadi kanan kirinya sama. Panjang lebarnya sama ya. Nah, saya kasih 4. Ini berarti 40. Kemudian ininya juga. Nah, sudah. Kita langsung saja untuk extrude-nya. Kita buat itu jadi 20 ya. 20 mili. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita buat bolongannya itu ya. Karena itu bolongannya itu tembus sampai belakang. Jadi pertama kita akan buat ini dulu ya. Oh, mungkin ini aja ke warna rectangle aja. Aduh, sama-sama sih. Kita buat warna rectangle dan kita atur. Jadi ketinggiannya ini 10. Kemudian ini sini. Sini itu berarti 10 juga ya. 10. Dan sini ke sini itu juga 10. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk uh, ininya lupa kita buat 20 kan udah pasti 20 ya. Sorry. Oh ya 10 benar. Oke, kita langsung saja untuk extrude cut. Nah, karena itu langsung nembus ya teman-teman. Langsung nembus dari sini ke belakang, kita langsung pakai saja yang through out. Nah, jadi nanti langsung nembus dari ujung ke ujungnya sini. Nah, apabila kita centang, nah langsung saja bolong. Bolong seperti ini. Nah, oke, kita lanjut buat untuk tabungnya itu ya. Untuk tabungnya, langsung saja sketch di sini. Dan kita buat lingkaran. Dengan itu diameternya berarti 2 ya. 20 berarti diameternya. Coba seperti ini dulu. Coba. Kita buat 20. Nah, untuk lingkaran ini berbeda, di mana kita tadi tidak menggunakan untuk extruded boss base, di mana kita akan menggunakan untuk revolve, karena ini berbentuk lingkaran ya teman-teman. Jadi kita akan membuat ini revolve boss base. Oh, sorry, benar-benar tadi extruded boss base.
Dan kita buat ini untuk tingginya ini berarti ada pada 20 ya. Nah, jadinya kan seperti ini. Dan ini untuk desain yang kedua, jadi bentuknya akan seperti ini. Oke, lanjut saja kita untuk desain 1D. Sama seperti tadi, kita pakai untuk top plane-nya ini. Dan kita buat untuk base-nya itu kotakannya. Kita buat seperti ini saja dulu dan kita buat smart dimension-nya itu berarti ini 4. Dan ininya itu ada di 6 ya. Jadi di sini ada 60. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita langsung saja untuk ini ya. Kita buat extrude-nya itu tingginya 30. Nah, 30 seperti ini. Dan kita buat itunya ya. Pakai lens saja. Setelah ini kita sketch di sini. Kita buat line-nya itu. Akan potong ini soalnya ya. Dan ini kita buat itu berukuran 20. 20 dan ininya itu 10. 10. Kemudian ininya juga 10. Dan dari sini ke sini. Titik ini ke titik ini itu oke, sudah 10. Dari jarak ini ke sini itu berarti ada di 40 ya. Nah, sudah fully defined. Oh ya, penting untuk teman-teman itu sebelum teman-teman buat desain 3D-nya, itu pastikan bahwa desain 2 dimensi yang teman-teman buat itu sudah fully defined. Nanti kalau tidak fully defined itu akan kacau lah pokoknya lah ya. Pokoknya gitu lah ya. Kita akan buat untuk extrude cut. Kita buat ke bawah. Oh, blind. Kita buat itu seperti berapa itu? 10 ya. 10. Nah, seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita buat lingkarannya itu ya. Kita buat lingkarannya itu di tengah sini ya. Di tengah-tengah sini saja. Kita beri untuk smart dimensionnya jarak ini dan ini itu
Oh, jarak titik pusatnya ke ini tuh 20. Di sini, dan dari sini ke sini itu 20 juga berarti. Oke, sudah 20. Lalu sini ke sini itu juga 20. 20 kita satu ini 20 dan kita beri untuk diameternya itu juga 20. Nah, jadi seperti ini lingkarannya ya. Itu sudah benar. Sudah sama. Nah, kita langsung saja untuk feature dan kita buat untuk extruded positive. Sorry, salah teman-teman. Karena ini kita mau bolongin ya. Kita pakai untuk yang extruded cut. Kita buat yang itu bolong sampai bawah ya. Kita langsung saja cut. Nah, sudah. Ini nanti bolong ya, bolong seperti ini. Nah, ini untuk desain yang 1D. Kita lanjut untuk desain yang 2, desain kedua. Nah, kita beralih pada desain kedua ya teman-teman. Jadi seperti itu desainnya kurang lebih. Nah, langkah pertama kita seperti tadi, kita akan pakai top line saja. Lalu kita buat itu menggunakan straight slot. Mungkin saya akan pakai untuk center point straight slotnya saja. Lalu kita buat ini ke sini. Itu sepanjang mungkin sini dulu, nanti kita atur ya. Kita buat ngasal dulu, kemudian select, dan kita buat smart dimensionnya ini itu di 100. Dan untuk jari-jarinya ini ada di 32. Nah, jadi seperti ini. Dan kita buat untuk lingkaran di tengahnya itu di sini. Mungkin kita buat center line dulu di sini. Nah, center line ini buat apa? Buat nanti garis bantu untuk kita nge-mirror si apa namanya, lingkarannya ini. Lingkaran ini ada di 22 ya. Ini 22. Nah, setelah sudah, kita akan mirror ini, mirror entities, mirror about to, kita insert ini dan kita centang. Nah, jadi sudah jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat untuk extrude-nya ya. Kita buat jadi 3D-nya. Itu kita buat itu di situ 19 ya. Ini 19 mm. Nah, jadi seperti ini kurang lebih untuk base-nya ya teman-teman. Lalu kita langsung saja buat, kita sketch di sini dan kita buat kotak di tengahnya itu. Kita pakai center rectangle aja. Kita buat di sini saja dulu ya. Terus kemudian kita buat smart dimension. Di sini 4 dan ininya udah 64 ya. Ini juga 64. Jikalau sudah, kita akan extrude. Kita akan extrude ke atas itu panjang 45 mm.
Nah, seperti ini ya kurang lebih teman-teman. Panjangnya sudah 45. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat untuk potongan tengahnya itu ya, supaya tengahnya itu bolong seperti pada apa namanya? Pada gambarnya itu kita akan menggunakan jadi seperti ini. Kita akan pakai untuk reference geometry dan kita buat plane-nya. Nah, tujuannya apa? Kita akan membuat plane di tengah-tengahnya sini ya teman-teman. Jadi kita akan pakai untuk plane tengah-tengahnya sini supaya benar-benar kita jadi nanti akan extrude-nya itu tidak menyamping gini tapi dari tengah ke samping. Seperti itu. Jadi kita pilih untuk plane-nya ini dan ini. Langsung saja. Oke. Nah, akan tercipta plane di tengah sini yang akan kita gunakan untuk membuat sketsanya ini. Kita akan plane 1 dan kita akan sketch di sini. Dan kita akan buat line ini, kita buat di sini saja dan mungkin sampai sini ya. Jangan sampai titik tengahnya itu, karena nanti kalau titik tengah itu nanti kelok ya teman-teman. Oh, lupa, maaf. Nah, itu kan saya sering kelupaan teman-teman, maaf ya. Seperti ini. Jadi kalau sudah kita smart dimension, wait teman-teman. Nah, ini kita setting di 13. Lalu ini dan ini tuh juga 13. Ini juga di 13. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan gunakan extrude cut. Nah, extrude cut-nya ini kita pakai blind ya teman-teman. Dimana kita akan buat kita pakai mid plane. Nah, jadi seperti ini. Kita pastikan untuk kanan kirinya itu sama ya. Kanan kirinya sama itu berarti itu kan 38 ya. Kita buat ininya 38. Sudah 38, 13, 13, 19, oke. Sudah benar. Kita oke. Nah, jadi akan tercipta untuk cekungan seperti ini. Dan di sini juga kanan kirinya sudah simetris ya teman-teman. Jadi tadi teman-teman pakai untuk reference geometry dan buat plane ini, dan supaya kita buat plane di tengah itu kita gunakan sisi-sisi yang berhadapan supaya kita akan membuat plane di tengahnya itu. Jadi sekian untuk desain kedua. Langsung saja kita ke desain yang ketiga. Nah, kita lanjut saja untuk membuat desain yang ketiga ya. Jadi kita pada ini kita menggunakan untuk front plane ya teman. Kita langsung saja sketch, kita buat sketch di front plane. Dan kita pertama kita buat center line-nya dulu untuk garis bantunya. Kita buat ini di situ, kita buat ngasal saja di sini ya. Lalu kita gambar garis sesuai dengan itu. Kita buat yang ini, kita bentuk dulu ya. Ini. Nah, setelah sudah seperti ini, kita buat center line di tengah untuk garis bantu.
Nah, tujuannya centerline di tengah ini nanti buat jadi patokan garis saat akan di mirror. Lalu kita beri smart dimension. Coba ini ke sini itu ada di 32 ya. Lalu dari sini tuh panjang 36. Lalu kemudian dari sini itu ada di 70. Lalu di sini ada 76. Dan dari sini itu ada 86. Nah, ini bentuknya masih aneh. Jadi kita langsung saja untuk buat dari yang sini. Karena di situ itu 41, kita berarti buat setengahnya di sini itu 20,5. Itu dari sini ke sini itu 12 ya. Untuk yang di tengahnya itu kita buat di sini itu berarti 13,5. Nah, setelah sudah seperti ini, sudah fully defined, langsung saja kita mirror. Kita mirror entitiesnya, kita mirror semua, select semua. Lalu kita mirror about dan di garis tengah garis bantunya ini. Lalu kita. Nah, setelah sudah jadi desain dua dimensinya, kita akan buat sketsa ini menjadi desain 3D-nya di feature. Kemudian teman-teman, karena kita akan membuat berbentuk lingkaran, jadi menggunakan revolve both base-nya ini. Kita put saja yes. Lalu axis of revolution-nya kita gunakan dari garis bantu yang bawahnya ini dan kita centang. Nah, nanti kurang lebih jadinya akan seperti ini. Nah, lanjut kita akan buat untuk bolong-bolongannya itu ya. Kita langsung saja buat sketch di sini. Lalu kita buat circle. Itu di sini 53 ya. Karena di situ ada 4 kali 10 ya. Nanti kita buat lingkaran dengan diameter 10. Ini kita buat ininya di 26 smart dimension. Nah, kita buat jadi nah, selanjutnya kita akan buat lingkaran di tengahnya itu. Ini 5 ya. Kita beri smart dimension. Nah, setelah sudah, kita akan buat circular sketch pattern-nya supaya kita tidak usah membuat lingkarannya satu-satu ya. Kita klik ini saja. Ini di sini sudah 4. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita tarik dulu dan ini kita coincidentkan relasi coincident pada titik tengahnya. Nah, selanjutnya kita akan extruded cut. Kita akan potong ini through all supaya bolong dari masing-masing sisi tembus ya.
langsung terus saja. Nah, sudah bolong seperti ini. Dan yang terakhir kita akan membuat untuk bolongan di tengahnya itu ya. Jadi langsung saja kita sketch di sini. Lalu kita beri lingkaran ya. Langsung saja kita beri lingkaran dengan diameter 20 seperti 10. Dan kita beri smart dimension di sini 20 dan kita extrude cut dan kita buat through all juga. Nah, sudah bolong dan desain ketiga sudah berhasil dibuat. Kita langsung lanjut saja untuk membuat desain yang keempat. Nah, kita lanjut untuk membuat desain yang terakhir. Jadi desain terakhir itu desainnya menyerupai pipa. Jadi kita pertama itu akan menggunakan untuk top plane-nya dulu. Nah, dikarenakan di situ itu ya apa namanya, dimensinya itu ada 3 angka di belakang koma. Teman-teman bisa langsung saja untuk setting di edit document units-nya ini. Kemudian, nah di length millimeters-nya ini teman-teman bisa ganti di 3 angka di belakang koma ini ya, 1, 2, 3. Dan teman-teman bisa langsung saja untuk klik OK. Nanti otomatis sketsa yang teman-teman buat itu bisa bernilai 3 angka di belakang koma. Langsung saja kita membuat, pertama teman-teman pilih top plane dulu. Langsung kita buat sketch di top plane-nya. Nah, yang pertama kita buat untuk tabung ke atasnya itu ya. Pipa utamanya itu berarti 1,313 ya. Nah, sudah seperti ini, teman-teman langsung saja bisa untuk extrude boss base-nya ini dengan panjang itu 3,125. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, untuk membuat pipa satunya lagi yang menyambung itu, teman-teman bisa langsung saja untuk ke bagian front plane-nya ini. Jadi kita akan buat dari front plane-nya ini. Teman-teman bisa langsung saja untuk sketch di front plane-nya itu, dan teman-teman buat lingkaran di, kita buat pakai garis bantu saja, center line. Kita buat di tengah-tengah sini. Itu diameternya itu ada di 3,125 ya. Sorry. Atasnya itu ada di ini 1,063. 1,063. Buat ulang. Nah, setelah sudah seperti itu, nah teman-teman bisa langsung saja untuk extrude boss base-nya lagi. Itu karena itu tinggi dari pipanya yang kedua itu ada di itu ya 1,205 itu ya. 1,250. Nah, setelah sudah jadi seperti ini,
struktur dasar pipanya ini sudah jadi, kita akan buat untuk lubang dari pipanya itu ya. Teman-teman terserah bisa pilih dari bawah atau atas. Mungkin saya pilih langsung dari bawah saja. Kita sketch di sini dan kita buat untuk lingkaran yang besarnya terlebih dahulu. Itu ada di 1,058. Bisa klik OK. Kemudian kita extrude cut itu sepanjang berarti di 0,720 ya. 0,720 segini. Oke saja dan lanjut ke bagian selanjutnya. Lalu teman-teman bisa buat sama seperti tadi ya. Itu di 1,05. Ya, kemudian kita extrude cut juga dengan panjang yang sama. Nah, setelah sudah, teman-teman bisa langsung saja untuk sketch di sini di bagian dalamnya itu karena kita akan membuat lubang yang lebih kecil. Bisa langsung buat lingkaran di tengahnya itu 0,824 ya. Kemudian kita akan extrude cut dan kita buat karena itu tembus dari satu sisi ke sisi lainnya, kita buat through all supaya tembus sampai bawahnya sini. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat bolongan di pipa yang sisi sini. Kita akan sketch di sini. Kita buat untuk nah, kita buat lingkaran yang lebih kecilnya itu di 0,622. Habis itu kita extrude cut itu sepanjang itu ya sampai tembus ke dalam pipanya itu berarti di 1,250. Nah, kalau sudah kita lanjut sketch lagi di sini dan kita buat lingkaran yang lebih besar itu di 0,848. Lalu kita extrude cut-nya itu sepanjang 0,690. Dan kita klik. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada bolongan yang besar, kemudian ke bolongan yang kecil dan nyambung ke dalam pipanya ini. Nah, selanjutnya karena di situ ada sedikit lekukan, kita bisa langsung saja menggunakan untuk fillet. Nah, filletnya ini kita klik saja di bagian yang sini. Itu sebesar 0,1. Nah, sudah ada untuk lekukannya di sini sebesar 0,1 mm. Nah, jadi mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.